Namaku Raditya Mahendra. Usia 28 tahun. Hidupku biasa saja, bekerja sebagai konsultan sipil di sebuah perusahaan properti swasta. Aku bukan anak orang kaya, tapi cukup bisa menghidupi diriku sendiri dan membantu orang tua. Hidupku terencana, dan jujur, aku bukan tipe yang percaya dengan cinta pada pandangan pertama apalagi perjodohan. Tapi semua berubah, hanya dalam satu sore. Hari itu, aku baru saja pulang dari proyek pembangunan di luar kota. Tubuhku letih, keringat masih melekat meski sudah malam. Namun, saat membuka pintu rumah, aku mendapati wajah ayah begitu tegang. Ibuku berdiri di dapur dengan wajah cemas. Suasana rumah tak seperti biasa. Seolah ada kabar duka yang sedang menunggu untuk disampaikan. "Radit, kita perlu bicara," ucap ayah, tanpa basa-basi. Aku diam, lalu duduk di kursi ruang tamu, melepaskan ransel dan topi proyek. Ayah menatapku dalam-dalam, dan aku bisa melihat raut kekhawatiran di wajahnya yang mulai menua. "Ayah nggak akan bertele-tele. Kamu harus menikah minggu depan." Darahku seperti berhenti mengalir. Mataku menatapnya, menanti tawa yang tak kunjung datang. "Maaf, ya? Menikah?" tanyaku, berusaha memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Ayah mengangguk. "Iya, Radit. Kamu akan menikah dengan Zahra, anak sahabat lama ayah. Ayah janji sama almarhum sebelum dia meninggal, akan menjaganya. Dan sekarang, ini satu-satunya cara." Aku menggeleng tak percaya. Aku bahkan gak kenal dia. Yah, aku belum siap menikah, apalagi dengan orang yang belum pernah aku temui wajahnya. Ayah menunduk, lalu berkata dengan suara pelan. "Right. Zahra itu gadis yatim. Ayahnya meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan. Ibunya sudah lama meninggal. Dia sekarang tinggal sama pamannya, dan pamannya itu bukan orang baik. Dia sudah berencana menjual Zahra ke orang asing, hanya demi uang. Ayah nggak sanggup biarkan itu terjadi. Ayah janji akan melindunginya, dan kamu satu-satunya yang bisa ayah percaya." Aku terdiam. Otakku memutar cepat. Semua terasa terlalu mendadak. Aku tahu ayah bukan tipe orang yang memaksakan kehendak. Tapi kali ini, sorot matanya memohon, dan aku tahu, ini bukan sekadar keputusan emosional. Ini soal amanah, soal menyelamatkan seseorang. "Tapi, kenapa harus aku?" tanyaku nyaris berbisik. Ayah menarik napas panjang. "Karena Zahra nggak punya siapa-siapa. Karena kamu lelaki yang ayah tahu, bisa jaga dia baik-baik. Kamu lelaki yang nggak akan menyakitinya. Dan dia gadis yang sangat baik, Radit. Bercadar, taat agama, santun. Dan dia setuju untuk menikah denganmu." "Setuju?" Aku bahkan belum pernah mendengar suara gadis itu, apalagi melihat wajahnya. Tapi dia sudah setuju menikah denganku? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, meraba logika yang terasa kabur. Perasaan aneh berkecamuk. Aku tak tahu apakah ini kasihan, marah, takut, atau bingung. Yang jelas, aku merasa hidupku sedang didorong ke jurang yang tak kukenal. Seminggu berlalu bagai mimpi. Semua persiapan dilakukan sederhana. Zahra tinggal di rumah ustazah tua yang menjadi wali sementara. Aku tak pernah bertemu dengannya, bahkan saat prosesi lamaran pun, dia tetap memakai cadar dan hanya menunduk. Seolah dunia ini terlalu asing untuknya, atau mungkin dia memang menyembunyikan dunia yang tak ingin kulihat. Hari pernikahan datang begitu cepat. Di sebuah masjid kecil di desa sebelah, akad nikah kami berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Zahra duduk tenang di balik hijab, wajahnya tetap tersembunyi di balik cadar hitam yang menjuntai. Saat ijab kabul, suaranya pelan, tapi pasti. Tangannya yang menyentuhku saat salam, dingin, seperti salju yang tak pernah mengenal matahari. Usai akad, kami hanya saling memandang dalam diam. Aku tak tahu bagaimana harus bersikap. Zahra juga tak berbicara banyak. Ia hanya mengangguk dan mengikuti apa yang disuruh ustazah. Bahkan di rumah, saat pertama kali menginjakkan kaki di tempat kami akan tinggal, ia hanya memandangi lantai,
lalu masuk kamar tanpa suara. Malam pertama kami bukan seperti yang digambarkan dalam film-film atau nasihat pernikahan. Ia hanya duduk di sudut ranjang, mengenakan mukena, membaca doa, lalu berbaring memunggungiku. Tak ada satupun kata keluar dari bibirnya malam itu. Aku duduk di sisi ranjang, memandangi punggungnya yang membelakangiku. Hati ini terasa asing. Seolah aku sedang tinggal bersama seseorang yang tak kukenal, tetapi memiliki status sebagai istri. Zahra? Panggilku lirih. Ia tak menjawab. Mungkin sudah tidur. Atau pura-pura tidur. Aku tak tahu. Malam itu, aku tidur dengan pikiran kacau. Aku bukan pria kejam. Tapi aku juga bukan pria sempurna. Aku tak tahu apakah aku bisa mencintainya. Tapi yang lebih menggangguku adalah, mengapa ia begitu diam? Mengapa dia tak pernah menunjukkan wajahnya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikannya? Aku memejamkan mata, mencoba berdamai dengan kenyataan. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Rasa penasaran, rasa takut, dan rasa kehilangan akan kehidupan lamaku yang kini takkan pernah kembali sama. Dan aku belum tahu bahwa rahasia besar tengah menantiku di balik cadar itu. Rahasia yang akan mengguncang hidupku 7 hari setelah malam pertama. Hari-hari setelah pernikahan kami seperti hidup dalam kabut. Zahra adalah istri yang sangat pendiam. Terlalu pendiam, bahkan. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari aku, memasak sarapan tanpa suara, lalu duduk diam di meja makan seakan sedang menghitung detik. Tatapannya selalu tertunduk. Bahkan sekilas pun, ia tak pernah menatap mataku secara langsung. Saat aku menyapanya, ia menjawab dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan, dan hanya jika aku yang memulai. Ia hanya bicara seperlunya. Tidak pernah bertanya, tidak pernah tertawa, tidak pernah juga menunjukkan perasaan apapun. Seolah dia hanya bayangan hidup yang ada di rumahku. Awalnya aku berpikir mungkin ini cuma butuh waktu. Aku pun menjaga jarak, memberi ruang agar dia nyaman. Tapi setelah 5 hari, semuanya tetap sama. Tak ada yang berubah. Zahra tetap menjadi sosok yang terasa asing, bahkan meski aku sudah mengucapkan ijab kabul dengannya. Aku mencoba berinisiatif. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor dan membawakan martabak kesukaanku. Aku tahu ini sepele, tapi aku berharap bisa mencairkan suasana. Zahra, aku bawain martabak. Mau makan bareng? Tawarku sambil meletakkan bungkusnya di atas meja. Dia hanya menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis di balik cadarnya. Terima kasih, Mas. Aku makan nanti ya, kalau Mas sudah selesai. Aku hanya bisa mengangguk. Rasanya seperti sedang berbicara dengan tembok. Aku ingin mengenalnya lebih dalam, ingin bicara dari hati ke hati, tapi dia selalu menjaga jarak, seakan tak ingin ku sentuh perasaannya. Bahkan ketika aku duduk bersamanya di ruang tamu, dia hanya duduk diam, jaraknya selalu sekitar 1 meter dariku, seperti sudah diukur pakai penggaris. Malam harinya, aku memberanikan diri lagi. Kami duduk di atas ranjang. Aku memberanikan diri membuka pembicaraan yang sebenarnya sudah sejak awal ingin kuutarakan. Zahra, boleh aku tanya sesuatu? Dia mengangguk pelan, menunduk seperti biasa. Kenapa kamu selalu menjaga jarak dariku? Apa kamu merasa terpaksa menikah denganku? Zahra mengangkat kepala sedikit. Tidak, Mas. Aku ikhlas. Jawabannya tegas tapi tetap dalam nada lirih. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah membuka cadar? Aku ingin mengenalmu, mengenal istri yang kini hidup bersamaku. Zahra terdiam. Hening menyelimuti kamar kami. Angin malam yang masuk dari sela jendela seperti ikut menyaksikan kegugupannya. Beberapa detik berlalu, lalu ia menjawab. Aku belum siap, Mas. Bukan karena aku tak percaya. Tapi, karena ada hal yang belum waktunya Mas tahu. Kalimatnya seperti pisau yang menggores hatiku, perlahan tapi tajam. Aku tak bisa menjawab apa-apa. Antara penasaran dan kecewa. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah wajah di balik cadar itu begitu menakutkan? Atau ada luka lama yang dia pendam?
Keesokan harinya, aku mencoba menggali informasi dari ibuku. Tapi ibu hanya menjawab singkat, Zahra gadis baik, Dit. Dia rajin bantu di dapur, sopan, dan sangat menjaga auratnya. Mungkin kamu harus lebih sabar. Sabar. Kata itu lagi. Semua orang memintaku sabar. Tapi semakin aku bersabar, semakin banyak pertanyaan yang menumpuk dalam kepalaku. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Zahra tak pernah lama berdiri di depan cermin. Bahkan jika aku masuk kamar saat dia sedang membuka cadar untuk ganti baju, ia langsung menutup wajahnya dengan tangan atau kerudung panjang. Pernah suatu malam, aku sengaja pura-pura tertidur lebih awal, berharap dia membuka cadarnya. Tapi dia justru keluar kamar diam-diam dan kembali ketika aku benar-benar sudah tertidur. Hari ke-6, rasa curiga mulai meracuni pikiranku. Ada yang disembunyikannya. Tapi apa? Aku mulai menyelidik. Saat dia sedang di kamar mandi, aku membuka lemari bajunya. Semua rapi, tak ada hal mencurigakan. Hingga aku melihat sebuah kotak kecil, tersembunyi di balik tumpukan mukena. Di dalamnya ada foto lama, lusuh. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Tapi anehnya, wajah dalam foto itu dicoret dengan tinta hitam. Seluruh bagian wajahnya disilang kuat hingga tak bisa dikenali. Aku terkejut. Nafasku tercekat. Jantungku berdegup sangat kencang. Apa maksudnya ini? Kenapa foto ini disimpan rapat? Dan kenapa wajahnya disilang? Saat Zahra keluar dari kamar mandi dan melihat aku sedang memegang kotak itu, wajahnya langsung pucat. Ia mendekat dengan langkah tergesa dan merebutnya dari tanganku. Kamu lihat apa saja? Suaranya masih lembut, tapi ada getar takut di dalamnya. Aku menatap matanya, yang hanya sedikit tampak di balik cadarnya. Aku cuma ingin tahu siapa kamu, Zahra, kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku? Ia terdiam lama. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Napasnya naik turun, lalu ia berkata perlahan, tunggu 1 hari lagi, Mas. Besok malam, setelah itu semua akan Mas tahu. Dan aku hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, masuk ke kamar dan menutup pintu. Jantungku tak berhenti berdegup kencang. Apa yang akan terjadi besok malam? Apa rahasia besar yang selama ini disembunyikannya? Dan, apakah aku siap mengetahui siapa sebenarnya Zahra? Sejak Zahra berkata, besok malam, semua akan Mas tahu, pikiranku tak berhenti berputar. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir logis, tapi jujur, aku takut. Tak pernah dalam hidupku merasa setegang ini. 1 malam terasa seperti 1 tahun. Setiap jam terasa menyiksa. Aku tidak tahu, apakah aku akan melihat wajah yang membuatku menyesal, atau justru mengungkap rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar rupa. Hari itu, aku tidak bekerja. Aku izin ke kantor, mengatakan ada urusan keluarga mendesak. Sebenarnya, urusan itu adalah tentang hatiku sendiri, tentang rumah tanggaku yang seperti hidup bersama hantu. Ada, tapi tak pernah bisa kusentuh sepenuhnya. Aku duduk di ruang tamu berjam-jam, mendengarkan detak jam dinding dan sesekali langkah kaki Zahra di dapur. Ia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, seolah tak ada hal besar yang akan terjadi malam ini. Tapi aku bisa melihat dari matanya, dari geraknya yang sedikit gemetar saat membawa teh, bahwa ia juga sama gelisahnya denganku. Sore menjelang malam, aku duduk di kamar. Zahra belum juga masuk. Ia bilang akan menyelesaikan sholat malam lebih dulu, baru akan menemuiku. Aku menunggu. Sepanjang waktu itu aku hanya duduk di tepi ranjang dengan tangan saling menggenggam. Telapak basah oleh keringat dingin. Pukul 22.13 Zahra masuk kamar. Aku bisa melihat dia mengenakan gamis putih polos, lebih longgar dari biasanya. Cadar hitam tetap menutupi wajahnya. Tapi kali ini, matanya lebih dalam menatapku. Ada luka, ada ketakutan, dan ada sesuatu yang seperti penyesalan. Mas, katanya pelan. Aku menoleh. Iya, Zahra. Dia menunduk, lalu berdiri di hadapanku. Tangannya gemetar saat mulai membuka pengait cadar dari belakang kepalanya. Satu persatu.
Lalu ia menarik cadar itu perlahan, menurunkannya. Detik itu dunia seperti berhenti. Napasku tercekat. Mulutku terbuka. Di depan mataku, berdiri Zahra, wajahnya cantik. Bahkan sangat cantik. Matanya tajam namun teduh, hidungnya mancung, bibirnya penuh tapi tidak mencolok. Tapi satu hal yang membuatku benar-benar terdiam bukan karena kecantikannya, tapi karena setengah sisi kiri wajahnya penuh dengan bekas luka bakar mengerikan, parah, merah kehitaman, dan menutupi hampir dari pipi ke bawah dagu. Luka itu seperti bekas trauma lama yang tak pernah sembuh sempurna. "Ini wajah asliku, Mas Radit," katanya pelan, tanpa air mata. Aku masih tak mampu bicara. Tapi bukan karena jijik, bukan karena takut. Aku hanya tak siap dengan kenyataan yang begitu keras. Zahra melanjutkan. "Luka ini berasal dari kejadian 3 tahun lalu. Saat rumah kami terbakar. Ibu dan adik-adikku meninggal. Aku selamat, tapi ini harga yang harus kutanggung. Waktu itu aku masih SMA. Sejak itu, aku mulai menutup wajah. Tak ada yang benar-benar mau melihatku lagi. Aku menelan ludah. Ingin ku pegang tangannya, tapi dia justru mundur. Pamanku," lanjutnya, "tak pernah peduli. Ia hanya ingin menjualku. Aku disembunyikan bertahun-tahun, dianggap aib keluarga. Tapi ayahmu datang sebelum meninggal sahabatku. Dia bawa harapan. Dia bilang, ada anaknya yang mungkin bisa menerimaku apa adanya. Aku tahu aku bukan wanita sempurna. Bahkan mungkin kamu kecewa sekarang." Aku bangkit perlahan, lalu duduk di hadapannya. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Dia menunduk, mengusap pipinya yang luka. "Karena aku takut. Takut kamu jijik. Takut kamu pergi." Aku diam. Lalu berkata lirih, "Kamu pikir aku akan tinggal pergi setelah tahu semua ini?" Dia hanya diam. Lalu aku menyentuh tangannya. Ia kaget. Tangannya sempat ditarik, tapi aku genggam erat. "Zahra, kamu tahu? Selama ini aku hanya ingin mengenalmu. Aku pikir kamu tak percaya padaku. Tapi setelah aku tahu apa yang kamu lalui, aku justru merasa kecil, karena aku tak cukup kuat menembus tembok luka kamu." Ia menatapku, dan air mata pertama jatuh dari matanya yang sejak awal selalu tenang. "Kamu nggak jijik?" Aku tersenyum pelan. "Tidak. Luka itu bukan aib. Luka itu cerita. Dan sekarang, cerita itu adalah bagian dari hidupku juga." Malam itu, untuk pertama kalinya kami bicara seperti suami istri. Panjang, dalam, dan jujur. Zahra menceritakan semua kisahnya, tentang ibunya, tentang suara jerit adik-adiknya yang tak bisa ia selamatkan dari kobaran api, tentang malam-malam panjang di kamar gelap saat ia merasa dirinya tak layak hidup. Malam itu, aku tak hanya melihat wajah Zahra, tapi aku melihat jiwa yang selama ini tersembunyi. Dan sejak saat itu, aku tahu, cinta bukan soal sempurna atau tidak, tapi soal keberanian menerima, dan kesiapan menyembuhkan luka satu sama lain. Namun aku juga belum tahu, luka Zahra belum sepenuhnya berhenti di situ. Karena esok pagi, sebuah surat misterius akan datang ke rumah kami, membawa kabar bahwa seseorang dari masa lalu Zahra belum selesai dengan dendamnya. Pagi itu matahari bersinar hangat, berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih segar, lebih ringan, seolah semesta ikut lega karena malam sebelumnya sebuah kebenaran telah diungkap. Aku dan Zahra bangun bersama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjauh dariku. Bahkan saat menatap wajahnya yang belum kembali bercadar, aku merasakan kenyamanan aneh, seolah luka itu tak lagi menakutkan. Kami sarapan bersama, duduk berdua di meja makan kecil yang biasanya sunyi. Dia sesekali tersenyum kecil, walau masih kaku. Tapi itu cukup untuk membuatku merasa, ini adalah permulaan yang baik. Namun kebahagiaan pagi itu tak bertahan lama. Saat aku sedang mencuci gelas, terdengar ketukan pintu dari luar. Aku berjalan ke depan dan mendapati seorang pengantar pos berdiri sambil memegang amplop coklat tanpa nama pengirim. "Untuk Mas Raditya Mahendra," ucapnya singkat. Aku mengangguk dan menerimanya,
lalu menutup pintu. Amplop itu tampak biasa. Tapi saat kubuka dan membaca isinya, jantungku seperti dirobek. Ternyata kau berani juga membuka cadarnya. Apa kau pikir bisa menyembunyikannya dariku? Dia masih milikku. Aku akan datang. Dan kali ini, kau tak bisa menyelamatkannya. Aku terpaku. Tangan gemetar memegang kertas itu. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhku. Siapa ini? Siapa? Dan apa maksudnya dengan masih milikku? Zahra keluar dari kamar, melihat wajahku yang tiba-tiba tegang. Mas, ada apa? Tanyanya lembut. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya menunjukkan surat itu. Dia membacanya pelan, dan saat sampai di kalimat terakhir, tubuhnya melemas. Ia terduduk di kursi, wajahnya kembali pucat seperti malam pertama kami. Aku tahu siapa itu, bisiknya. Siapa? Zahra? Siapa orang ini? Zahra menggigit bibirnya. Tangannya mengepal. Raka, sepupu jauh, anak dari kakak tiri ayah. Dulu dia tinggal satu rumah saat aku masih kecil. Saat aku beranjak dewasa, dia mulai berubah. Tatapannya, caranya bicara, semuanya membuatku tidak nyaman. Aku sering menghindar, tapi dia semakin agresif. Aku pernah bilang ke ayah, tapi ayah bilang dia cuma bercanda. Aku menggenggam tangannya. Lalu, waktu rumah kami terbakar 3 tahun lalu, Raka menghilang. Kami pikir dia juga tewas. Tapi ternyata, dia selamat. Dan mungkin dia pikir aku juga sudah mati. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diriku. Kalau dia berpikir kamu sudah mati, kenapa dia kirim surat ini sekarang? Zahra menunduk. Mungkin karena malam kemarin. Saat aku buka wajahku, bisa jadi dia tahu. Aku tidak pernah punya akun media sosial, tapi kemarin, aku keluar rumah sebentar, Mas, ke warung dekat masjid. Mungkin ada yang melihat dan mengenali. Mungkin dia dapat informasi dari sana. Aku menatap Zahra dalam-dalam. Aku nggak akan biarkan siapapun menyentuh kamu, Zahra. Kamu sekarang istriku. Dan aku nggak akan diam saja. Tapi malam harinya, kejadian yang membuat darahku mendidih benar-benar terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara kaca pecah dari dapur. Aku langsung bangun, mengambil senter dan gagang besi dari lemari. Zahra ketakutan memeluk mukenanya, duduk di pojokan kamar. Aku mendekati dapur perlahan. Lampu sudah aku matikan sejak malam, jadi hanya senter yang menyorot gelap. Di dekat jendela, ada batu besar berserakan. Kacanya pecah. Dan di lantai, ada benda yang dilempar masuk. Sebuah boneka kecil, dengan wajah terbakar. Di leher boneka itu ada tali yang digantung. Dan di bagian dadanya tertulis dengan spidol merah. Kau tidak akan bisa menyelamatkannya 2 kali. Hatiku seperti dipukul palu. Ini bukan sekadar ancaman. Ini permainan terkutuk. Aku kembali ke kamar, memeluk Zahra yang sudah gemetar. Ia tak berkata apapun, hanya menangis dalam diam. Air matanya jatuh ke pundakku seperti hujan yang tak bisa kuhentikan. Malam itu kami tak tidur. Aku duduk memeluknya, sementara pikiranku berputar. Aku harus ambil tindakan. Ini bukan hanya soal cinta lagi. Ini soal hidup dan mati. Keesokan paginya, aku menemui Pak Budi, teman ayahku yang bekerja sebagai pensiunan polisi. Kukisahkan semuanya, dari awal sampai surat dan ancaman itu. Wajah Pak Budi menegang, lalu ia berkata, "Aku akan bantu. Tapi kau juga harus siap, Dit. Kadang, luka lama bisa kembali membuka hal-hal yang lebih berbahaya dari yang kita bayangkan." Dan benar saja. Siang itu, Pak Budi meneleponku kembali. Dengan suara pelan dan berat, ia berkata, "Radit, aku sudah dapat info. Raka, buron. Dan lebih buruknya, dia terlibat dalam kasus perdagangan manusia di luar pulau. Ada dugaan dia cari Zahra bukan cuma karena cinta, tapi karena dia ingin menjualnya." Jantungku nyaris berhenti. Zahra selama ini bukan hanya bersembunyi dari trauma, tapi dari jaringan jahat yang bisa membunuhnya kapan saja. Dan sekarang,
Orang itu tahu di mana dia berada. Aku menatap Zahra malam itu, yang sedang tertidur dalam pelukanku dengan wajah damai meski bekas luka itu masih terlihat jelas. Aku berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Tapi aku juga sadar, ini bukan akhir. Ini baru awal dari pertarungan panjang untuk mempertahankan satu-satunya orang yang kini menjadi makna hidupku. Malam ke-8 sejak aku resmi menjadi suami Zahra berubah menjadi malam yang penuh siaga. Sejak ancaman dan boneka terbakar itu muncul, aku tahu kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar gangguan, ini perburuan. Zahra bukan hanya istri yang mencoba pulih dari luka masa lalu, tapi kini juga menjadi target dari seseorang yang tak punya hati. Dan aku bukan polisi, bukan tentara. Tapi aku lelaki yang sudah berikrar di hadapan Tuhan, bahwa aku akan menjaga wanita ini sampai akhir napas. Maka, malam itu aku menyusun rencana. Aku membeli 2 kamera CCTV kecil, memasangnya secara diam-diam di depan rumah dan dapur. Aku juga menyimpan sebilah pisau lipat di laci dekat tempat tidur, untuk berjaga-jaga jika terjadi hal di luar kendali. Pintu belakangku gembok ganda, semua jendelaku kunci dari dalam. Zahra menatapku dengan cemas, tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya genggaman tangannya di lenganku yang menunjukkan bahwa dia percaya. Meski tubuhnya gemetar, sorot matanya memberitahuku, dia memilih bertahan. Dan aku akan bertempur demi dia. Keesokan paginya, Pak Budi kembali menghubungiku. Suaranya berat. Radit, aku butuh kamu datang ke rumah. Sendirian. Jangan bawa Zahra dulu. Dengan langkah cepat aku menuju rumahnya, dan di sana dia menunjukkan sesuatu yang membuat jantungku hampir copot. Sebuah foto. Di dalam foto itu, terlihat Zahra sedang membeli sembako di warung dekat masjid. Di belakangnya berdiri seorang pria tinggi, berambut panjang, mengenakan jaket hitam. Wajahnya samar, tapi tatapannya tertuju langsung ke arah kamera warung. Tatapan itu tajam, penuh dendam. Ini diambil 2 hari lalu dari CCTV warung. Kami cocokkan dengan arsip lama, dia Raka. Kami tidak tahu persis keberadaannya sekarang. Tapi jelas, dia sudah dekat. Sangat dekat. Tubuhku bergetar. Aku bergegas pulang. Saat tiba di rumah, Zahra sedang melipat mukena di kamar. Mas, ada apa? Tanyanya pelan. Aku tak menjawab. Aku hanya memeluknya erat, dan berkata, kita harus keluar malam ini. Kita tak bisa tinggal di sini lagi. Zahra mengangguk. Tak ada perdebatan, hanya kepercayaan yang tergambar di wajahnya. Malam harinya, kami bersiap pindah ke rumah tua milik nenekku yang sudah kosong selama bertahun-tahun. Letaknya agak terpencil di pinggir desa, dikelilingi kebun bambu dan jauh dari jalan raya. Meski tak nyaman, tapi itu lebih aman. Aku berkemas cepat, hanya membawa barang-barang penting. Tapi saat kami akan keluar, suara klakson motor terdengar di depan rumah. 2 kali. Lalu sunyi. Aku mengintip dari jendela dan melihat sebuah motor tua terparkir di seberang. Tak ada siapapun di atasnya. Tapi di jok belakang, ada sebilah parang. Zahra, ke kamar. Kunci diri kamu. Sekarang. Teriakku panik. Aku mengambil pisau lipat dari laci, berjalan perlahan menuju pintu depan. Nafasku tak beraturan. Keringat dingin membasahi pelipis. Ketika aku membuka pintu perlahan, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang menerpa dedaunan. Tapi saat aku menoleh ke arah dapur, suara langkah kaki. Aku mengejar, membuka pintu dapur, dan bra! Seseorang menabrakku dari samping. Kami jatuh berguling di lantai dapur. Sosok itu tinggi besar, mengenakan penutup wajah. Aku mencengkeram pergelangannya saat dia mencoba menusukku dengan obeng. Dalam gelap, aku sempat melihat matanya, mata yang penuh kebencian dan kegilaan. Kami bergulat sengit. Aku terkena sayatan di lengan. Darah mulai mengucur. Tapi aku bertahan, menendangnya hingga ia terpental ke meja. Zahra berteriak dari dalam kamar. Tiba-tiba, pria itu berlari keluar dari pintu belakang. Aku mengejarnya sampai ke kebun pisang,
Tapi ia menghilang dalam gelap. Yang tertinggal hanya motor tuanya. Aku kembali ke dalam rumah, lemas, bersimbah darah. Zahra memelukku, menangis sejadi-jadinya. "Mas, kamu luka?" isaknya. Aku hanya tersenyum pahit. "Enggak parah. Tapi dia tahu kita di sini. Kita enggak aman lagi." Pagi harinya, aku membuat laporan resmi ke polisi. Pak Budi juga ikut bantu mengawal. Tapi aku tahu, proses hukum tidak secepat ancaman yang terus datang. Kami dipindahkan ke tempat perlindungan sementara di rumah seorang ulama yang dikenal dekat dengan keluarga kami. Di sana, untuk pertama kalinya aku melihat Zahra menangis dalam sujudnya. Tangis yang selama ini ia tahan, kini tumpah dalam doa. Malam itu, saat kami duduk di serambi rumah yang sepi, aku menggenggam tangannya. Luka di lengan masih berdenyut, tapi aku tahu luka yang sebenarnya jauh lebih dalam, di hatinya. "Mas, kamu nggak harus ikut terluka begini," ucapnya. Aku menatap matanya. "Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan melindungimu? Kamu adalah istri yang Allah titipkan padaku, Zahra. Luka kamu, sekarang luka aku juga." Zahra memelukku erat. Di tengah malam yang sunyi itu, aku bersumpah, walau nyawa jadi taruhannya, aku tak akan menyerah. Zahra bukan milik siapapun. Bukan milik masa lalu, bukan milik luka, dan bukan milik lelaki gila bernama Raka. Dia milikku, dengan semua luka dan cintanya. Tapi aku belum tahu, bahwa Raka sudah menyiapkan langkah terakhir. Langkah yang akan membuatku harus memilih. Melindungi cinta, atau kehilangan segalanya. Alam itu angin berhembus dingin di rumah perlindungan tempat kami tinggal. Zahra mulai bisa tidur meski masih gelisah. Tapi aku, tak bisa memejamkan mata. Rasa waspada terus membayangi pikiranku. Suara-suara malam menjadi lebih nyaring. Jangkrik, detak jam dinding, dan kadang-kadang, desiran yang terdengar seperti langkah kaki. Tak ingin membangunkan Zahra, aku turun ke bawah dan duduk di teras rumah. Lampu depan menyala redup. Tanganku masih dibalut perban, dan rasa nyeri dari luka di lengan itu masih terasa. Tapi hatiku lebih nyeri, karena ku tahu ini belum selesai. Pak Budi menelepon pukul 1 dini hari. "Radit, kabar buruk. Raka baru saja terekam CCTV mencoba masuk ke rumah kakak Zahra di kota. Tapi gagal karena penjagaan ketat. Kami curiga dia kembali ke arah desamu." "Dek, dugaanku benar. Dia akan terus memburunya. Raka bukan hanya pria yang mencintai dalam diam. Dia adalah obsesi yang berjalan dalam bentuk manusia." Pagi harinya, aku dan Zahra dipanggil oleh Kiai Malik, pemilik rumah perlindungan sekaligus guru mengaji almarhum ayah Zahra. Kami duduk di ruang tamu. Suasananya hening, sakral. Lalu Zahra menggenggam tanganku. "Aku sudah waktunya bicara, Mas," katanya perlahan. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku menoleh. "Apa itu?" Zahra menarik napas panjang. "Waktu dulu aku pingsan dan dirawat di rumah sakit, aku pernah koma beberapa hari. Di masa itu, Raka menjengukku. Tapi dia bukan sekadar menjenguk. Dia diam-diam mencuri data medisku. Bahkan, dia sempat mencoba menyuap salah satu perawat untuk menculikku. Aku selamat karena ibu segera memindahkanku secara diam-diam." Air mata Zahra mulai jatuh. Raka bukan hanya jatuh cinta. Dia menganggap aku miliknya. Sejak kecil, kami tinggal di satu lingkungan. Dia melihat saat aku berubah setelah kejadian itu, dan justru makin terobsesi. Saat tahu aku menikah denganmu, dia merasa dicuri. Aku mengepalkan tangan. Aku nggak akan biarkan dia menyentuhmu. Bahkan satu helai rambut pun. Hari-hari berikutnya, kami memperketat penjagaan. Tapi takdir kadang tak bisa dihindari. Malam ke-11, saat aku dan Zahra sedang makan malam di ruang belakang, tiba-tiba listrik padam. Suasana menjadi gelap gulita. Aku segera menyalakan senter. "Zahra, ke kamar. Kunci pintu. Jangan buka apapun selain suara aku," kataku cepat. Dia mengangguk dan pergi. Aku sendiri menuju keluar rumah. Langkah kakiku perlahan,
Tapi degup jantungku memburu. Dan saat aku sampai di halaman, sosok itu sudah berdiri di bawah pohon mangga. Raka. Dia mengenakan jaket hitam, rambut panjangnya terurai, dan di tangannya, parang yang sama seperti dulu. Kau merampas milikku, Radit, katanya datar. Zahra adalah milikku. Bahkan sebelum kalian kenal. Aku mencintainya, lebih dulu. Lebih dalam. Aku berdiri kokoh. Cinta nggak membuatmu jadi pemilik. Cinta itu melindungi. Cinta itu mengikhlaskan. Tapi kamu menyakiti orang yang kamu bilang kamu cintai. Dia mendesis. Kalau aku nggak bisa memilikinya, nggak ada yang bisa. Dan dia menyerang. Kami bergulat hebat. Aku menghindari ayunan parangnya, lalu berhasil menjatuhkannya. Tapi dia bangkit lagi, mengayunkan senjatanya dan menggores perutku. Aku menahan rasa sakit dan membalas dengan tendangan kuat ke dadanya. Dia terhuyung. Tiba-tiba, Zahra muncul dari balik pintu. "Berhenti!" teriaknya. Raka membeku. Matanya membelalak melihat Zahra berdiri tanpa cadar. Wajahnya terang disinari cahaya lilin. Untuk pertama kalinya, Raka melihat wajah penuh luka itu, dan justru jatuh terduduk. "Kamu ingin aku tetap milikmu, Raka? Ini aku. Lihat aku. Lihat wajah yang kamu kejar mati-matian itu," teriak Zahra. Raka menggigil. "Tete. Bukan, ini bukan kamu." Zahra berjalan perlahan. "Apa cinta harus membuatku ketakutan setiap malam? Apa cinta harus membuat suamiku berdarah-darah demi melindungiku? Cinta kamu cuma obsesi." Raka menangis. Tapi bukan karena menyesal. Tapi karena kehilangan. Dia mencoba bangkit dan menyerang lagi, namun kali ini aku tak memberi ampun. Dengan cepat aku menjatuhkannya dan memiting tangannya hingga polisi yang sudah dipanggil sebelumnya datang dan memborgolnya. Pagi harinya, langit terasa cerah. Zahra duduk di sampingku, di ruang depan rumah perlindungan. Luka di perutku diperban, dan meski sakit, aku tersenyum. "Kamu luar biasa, Zahra," bisikku. Dia tersenyum samar. "Kamu juga luar biasa, Mas. Bahkan setelah tahu semua hal buruk tentang aku, kamu tetap di sini." Aku menggenggam tangannya. Kita punya masa lalu yang kelam. Tapi kita juga punya masa depan. Dan aku ingin menjalaninya bersamamu. Untuk pertama kalinya, Zahra membuka cadarnya di depan banyak orang. Dan tak ada satupun yang menertawakan. Tak ada yang mencemooh. Justru, semua tersenyum haru. Termasuk ibunya yang datang dan memeluknya. Dan hari itu aku tahu, cinta yang tulus tak butuh wajah sempurna. Tak butuh masa lalu tanpa noda. Cinta hanya butuh dua orang yang saling percaya, dan mau bertahan bersama.